Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali di malam sebelum pernikahanku. Di kehidupan sebelumnya, cinta monyetku, Victor, yang kucintai selama 8 tahun, memaksaku memakai gaun pengantin untuk ke-99 kalinya untuk menikah dengannya. Victor. Akhirnya, kamu tersenyum. Victor, kamu mempermainkanku lagi, cuma untuk membuat Stella tertawa. Dan kamu bahkan mengakuinya lagi. Dulu di sekolah, kamu setiap hari nongkrong tanpa malu, mengikuti idola kampus. Sayangnya, keluargamu bangkrut. Sekarang kamu bahkan tidak pantas menjadi bayangan Stella. Ketika aku membuka mataku lagi, aku memilih untuk menikahi orang asing yang ibu kenalkan. Aku sudah memutuskan. Aku mau menikahimu. Pintar. Besok di hotel. Datanglah. Victor, aku kesini untuk menikah. Tapi di kehidupan ini, kamu bukan pengantin prianya. Babi saja tahu dia hanya bermain-main denganmu lagi. Kenapa kamu masih tidak tahu? Oh, Victor, masih terlalu lemah hati. Sudah kubilang, kamu tidak cukup baik untuknya. Kenapa kamu masih bertahan? Hei, kalau aku tahu kamu berani memakai ini, aku sudah memesan satu dari Paris untukmu. Barang murah, memalukan kita. Terima kasih, kalau begitu pesan sekarang. Chloe, kamu sekarang berani. Kamu pikir, aku akan menjelaskan dengan rendah hati gaun ini tidak murah? Victor, skrip kamu. Sudah lama aku menghafalnya. Stella, apa yang kamu lakukan di sini? Puas? Cukup. Kalau kamu pikir ini hanya cukup-cukup sudah merupakan kehormatan untuk gaun ini. Bawa dia pergi. Tak perlu, Victor. Aku akan ganti sendiri. Tak perlu menyusahkan mereka. Ini karena Stella takut kuman. Dia pikir pakaian ini kotor. Makanya kami memilih kamu. Karena ukuranmu mirip dengan dia. Coba pakai untuk dia. Kamu tidak benar-benar berpikir. Aku akan mengajak kamu ke pesta, kan? Keluarga kamu bangkrut. Cepatlah mencari pekerjaan. Apa yang kamu lakukan di kalangan atas? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Ingat untuk disinfeksi dengan baik. Aku tidak memakai pakaian yang penuh kuman. Dan berbau kemiskinan. Lepaskan aku. Jangan kamu sentuh aku. Lepaskan aku. Lepas. Victor, kamu benar-benar berpikir, aku akan selalu menjadi lelucon murah untuk menyenangkan orang lain? Aku tahu kamu datang hari ini untuk menertawakanku. Hanya untuk menyenangkan hati Stella. Pergi ke toko pengantin. Coba gaun untuk Stella. Dan kirim foto ke aku. Sekalian sewakan satu untukmu juga. Lalu datang ke hotel besok dan nikahi aku. Persis kata-katanya di kehidupan sebelumnya. Sayangnya aku sudah lewat dari itu. Kenapa dia nggak bisa pergi sendiri? Bukannya dulu dia selalu nempel sama aku? Chloe, kalau kamu nggak nurut, gimana kamu bisa buktiin kalau kamu tergila-gila sama aku? Tapi besok, Stella nggak suka makan malamnya. Aku urus. Cukup, aku kirim uangnya. Sekarang pergi. $4.000. Ngomong-ngomong soal nikah sama dia besok, aku memang perlu sewa gaun. Baiklah.
Terakhir kalinya. Wah, cantik banget. Gaun ini dibuat khusus untukmu. Seperti kamu mau pergi ke pesta dansa megah. Pesta dansa. Aku bahkan gak punya pasangan. Sudah lama berhenti bermimpi soal itu. Siapa yang butuh pasangan? Sayang, kamu itu ratunya, kamu bintang utamanya, dimanapun kamu pergi. Ratu. 8 tahun jadi bucin. Cuma buat dimainin, terus-terusan. Mungkin itu yang terbaik. Harus berterima kasih padanya karena melepas aku. Victor, kamu seperti layang-layang di langit. Aku sudah mengejarmu, tapi talinya sudah putus. Dan sekarang aku akhirnya bisa pergi. Ya, ini cukuplah. Nanti aku suruh supirku ambil, dan jangan lupa sewa gaun pengantinmu sendiri. Tapi pastikan itu tidak lebih cantik dari yang ini. Jangan berani-beraninya menyaingi Stella besok. Atau dia akan semakin marah, ngerti? Di matamu, di hatimu, selalu dia. Stella. Aku biarkan Stella mencobanya dulu, untuk lihat tampilannya. Simpan saja. Mataku sama-sama teliti. Tepat sekali. Stella kita bisa pakai kain lap saja tetap terlihat haute couture. Sementara beberapa orang tetap tidak terlihat seperti ratu meski pakai jubah kerajaan. Tepat sekali. Mendekati 30, dan masih begitu bersemangat berdandan untuk orang lain. Menurutku. Dia cuma mati-matian cari perhatian. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Dia takut dia akan kehilangan bahkan sedikit kegunaan yang menyedihkan itu, dan akhirnya ditinggalkan. Kau memang lain, Victor. Sangat empati. Kalau begitu, mari kita turuti dia. Aku selalu kira kau hanya tidak mencintaiku. Kupikir aku masih bisa menghangatkan hatimu yang dingin itu. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kau ternyata menikmati menginjak-injak hatiku. Aku menikah besok. Silakan lewat sini. Chloe. Apa kelihatannya oke ya? Tentu saja oke. Hei, kamu dan aku, kita itu jodoh yang ditakdirkan. Bagaimana kalau kita foto pre-wedding? Jangan sentuh aku. Kamu mau nikah? Aku juga. Kita kan hampir tidak kenal. Jangan terlalu akrab denganku. Biar saya bungkuskan untuk Anda. Oh, tidak usah. Sewaannya lagi mahal akhir-akhir ini. Aku akan cari yang lebih murah saja.
Tadi si bapak sudah membelikannya untuk Anda. Victor, aku kesini untuk menikah hari ini. Stella lagi sedih akhir-akhir ini. Aku cuma mau menghiburnya sedikit. Kenapa kamu jadi terlalu serius? Tapi, bukan denganmu. Sudah, segitu nekatnya. Reputasimu di kalangan kita sudah hancur. Cuma Victor yang masih kasihan padamu. Chloe, sebelum umurmu 30, carilah orang biasa saja untuk dinikahi. Kamu menggantungnya. Sekarang dia nekat ingin segera menikah. Kamu berutang jawaban padanya. Aku cuma kasihan padanya. Baiklah, karena kamu sangat ingin menikahiku. Ayo pergi. Chloe, Victor memberimu jalan keluar. Jangan lancang, tahu diri sedikit. Mempelai priaku sudah ada di sini. Siapa? Aku. Hei, jangan ngomong sembarangan. Maksudku, penampilanmu lumayan, dan tubuhmu cukup seksi. Kenapa kamu selalu terpaku pada pria itu, Victor? Kalau kamu begitu putus asa mencari pria, kita bisa saling menerima saja. Leo, kamu pasti kelaparan. Sampai mau makan debu di tanah. Aku hanya mabuk dan mengirimnya ke orang yang salah. Leo, kamu benar-benar nekat. Chloe, aku sudah bilang untuk menghapusnya. Tapi kamu diam-diam menyimpannya untuk memerasku, kan? Kamu suka mengulanginya lagi, ya? Ayo, mari kita masuk dan menikah sekarang juga. Leo hanya ingin mengambil sampah yang kamu buang hanya untuk bersenang-senang. Biarkan dia. Itu juga rahasia kotormu, dan Leo tahu semuanya. Karena dia tidak keberatan dan mau menerimamu, maka kamu seharusnya menerima dia saja. Lagi pula, itu lebih baik daripada akhirnya bersama pria biasa yang menyebalkan. Aku memang mengejarmu selama 8 tahun, tapi aku selalu menjaga harga diriku. Kalian semua terus memanggilku barang bekas dan putus asa untuk menikah. Mencemarkan namaku. Ayo, cium aku. Dasar jalang, beraninya kau memukulku? Kau memaksakan diri padaku, jadi aku bertindak untuk membela diri. Victor, suamiku sudah menungguku di dalam, tapi pernikahanku bukan tempat untuk sampah. Jadi, kalian semua bisa pergi. Aku segera ke sana. Chloe, aku sudah menantimu selama 8 tahun yang panjang. Akhirnya, hari ini tiba. Chloe, sekarang kamu berani sekali. Kamu sudah belajar melawan, ya? Aku akan pergi menikah. Ada apa buru-buru? Aku bahkan belum mengangkut gaun pengantinmu dari Paris. Berpakaian lusuh seperti ini, untuk menikah di hotel bintang 7, tidak takut ditertawakan. Berhenti membuat kejadian di sini. Kalian semua sangat tidak tahu diri. Gaun pengantin ini jelas buatan tangan seorang master dari Paris. Master tidak suka sesuatu yang terlalu mewah. Dia hanya peduli pada potongan dan kain yang sempurna. Gaun ini terlihat sederhana, tetapi setiap harganya ratusan ribu dolar. Dan menyewanya menghabiskan puluhan ribu dolar. Chloe, aku menyuruhmu menyewa yang biasa, jadi mengapa kamu mengambil yang terbaik? Kamu diam-diam menyewa yang langka, hanya untuk mengalahkan Stella, kan? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Apa kamu diam-diam menggesek kartu Victor? Kamu tidak akan pergi kemanapun sampai kamu menjelaskan.
Orang asing yang baik di toko pengantin memberikannya padaku. Hahaha, gadis bangkrut menyewa gaun pengantin dan bertemu orang asing baik hati yang memberikannya satu bernilai ratusan ribu dolar. Bahkan drama pendek pun tidak akan berani mengarang cerita seperti itu. Hahaha. Kalian, robek gaunnya. Mari kita lihat bagaimana dia dibandingkan dengan Stella nanti. Kesetiaan Victor kepada Stella benar-benar luar biasa. Dia tidak bisa menerima ada orang yang mencuri sorotan darinya. Betul, dari mana dia mendapatkan uangnya? Aku yakin kalau dia tidak mencurinya, aku akan makan hatiku. Ternyata semua orang tahu aku hanya alat Victor untuk menyenangkan Stella. Dan untuk fakta yang jelas itu, aku membayar dengan hidupku di kehidupan sebelumnya. Kalau kamu tidak melepas gaun pengantin itu hari ini, jangan harap aku akan menikahi kamu. Lepas itu. Jangan pegang aku. Stella, kamu akhirnya tersenyum. Beberapa hari ini, kamu selalu murung. Aku sangat khawatir. Sepertinya membiarkan dia tetap di sini ternyata berguna. Setidaknya dia bisa membuatmu tertawa. Kalau tidak, aku sudah akan mengusirnya sejak lama. Nyonya Sterling. Apakah kamu yang mengatur ini? Hah? Aku tidak pernah setuju untuk menikahi kamu. Mereka menyebut aku seperti itu tidak pantas, kan? Aku yang mengatur ini. Nyonya Sterling, Tuan Sterling mengirim kami untuk menjemputmu. Jadi cuma sekumpulan figuran. Oh, oke. Chloe, kau menyewa figuran-figuran ini, kan? Kau benar-benar tidak bisa dipercaya. Kau sungguh tidak tahu malu. Aktingnya payah. Jadi uang 60 juta rupiah yang kuberikan itu kau pakai untuk menyewa para aktor ini? Jangan ulangi lagi. Mau menggoyang pohon raksasa? Menyedihkan sekali. Bersamaku. Adalah kesepakatan terbaik yang akan kau dapatkan. Victor, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kalau itu kesepakatan yang bagus, cari orang lain saja. Kalau kau masih sendiri saat usia 30, aku akan menikahimu. Baiklah. Aku memang berjanji akan menikahimu, tapi kau belum 30 tahun. Paling-paling, aku akan memperlakukanmu lebih baik. Hei. Aku serius. Paling-paling, aku akan lebih jarang menggodamu. Oke? Berhentilah membuat keributan. Stella sedang menunggu. Tuan Vance, selamat datang. Di pernikahan ini. Apa? Tidak ada hadiah? Pria yang akan kunikahi ternyata dia adalah pria dari toko pernikahan kemarin, orang asing yang baik itu. Jadi, ternyata kamu. Sial, aku tidak menangani Victor dengan benar, dan sekarang aku menyeret Arthur ke dalam masalah ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud menyeretmu ke dalam ini, dan membuatmu menghadapi semua masalah ini. Chloe, sepertinya kamu sama sekali tidak ingat padaku. Arthur, lihat siapa ini. Anak dari selir. Ayo lihat, ini foto pacar kecilnya.
Jangan ikut campur. Terima kasih, Chloe, dan kupikir kau akhirnya berhasil. Bahkan jika kau ingin membuatku marah, setidaknya kau bisa cari orang yang layak. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak, keluarga Sterling meluruskan fakta. Ternyata, Ibu Tuan Sterling dijebak oleh seorang pemuja harta yang mengincar Tuan Sterling tua dan mereka dipisahkan. Lalu dia menyebarkan rumor kemana-mana untuk menghancurkan namanya. Tuan Sterling yang legendaris, keluarga Sterling, mencari anak mereka selama 20 tahun. Begitu menemukannya, mereka langsung menyerahkan semua bisnis keluarga. Terus saja berbohong. Ya, teruskan saja. Arthur, kurasa kamu cuma di sini untuk cari uang dengan jadi figuran, ya? Aku tahu maksudmu, tapi aku tak akan menyinggungnya. Kalau menurutku, ini namanya berpura-pura sampai jadi kenyataan. Kenyataan berubah jadi fiksi. Victor, demi hubungan lama kita sekelas, lupakan saja. Itu tergantung pada Chloe. Dan seberapa tulus permintaan maafnya. Dia sudah 2 kali menolongku. Kali ini, aku harus berdiri di sisinya. Chloe, sebelum aku berubah pikiran, ikut aku sekarang juga. Tuan Vance, Anda tidak diterima di sini. Chloe, kenapa otakmu begitu tumpul? Bahkan kalau mau naik kelas sosial, setidaknya periksa latar belakangnya. Chloe, selera priamu sungguh menyedihkan. Aku akan menikah dengan siapapun yang ku mau. Bukan urusanmu untuk berdiri di sini dan menghakimi. Pertama, kamu tergila-gila padaku selama 8 tahun. Sekarang kamu bersama seorang figuran. Dengar, bisakah kamu berhenti mengais-ngais sampah untuk cari pria? Bisa nggak kamu berhenti selalu mengais-ngais sampah untuk cowok? Victor, sebaiknya kamu pikir 2 kali. Silakan hina aku, tapi jangan kamu berani-berani menghina istriku. Jadi ini rasanya dilindungi. Victor, pergi sana. Bro, gimana Chloe tiba-tiba jadi berani? Dia lagi pura-pura susah didekatin, berpura-pura buat aku. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu nggak ikut aku, kamu bakal kehilangan aku untuk selamanya. Ini. Seniorku ngajak aku nonton film siang ini, aku pergi dulu. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Aku hitung mundur dari 3. Kalau kamu nggak tolak dia, jangan harap aku bakal ngomong lagi sama kamu. Hei, senior, aku ada kerja sampingan siang ini. Lihat kan, sudah kubilang dia nggak bisa hidup tanpa aku. Ayo kita ke sana. Ayo ke sana. Dia bayar berapa buat aksi ini? Aku akan bayar kamu 100 kali lipatnya. Pergi dari sini sekarang juga. 100 kali lipat. Kamu beli burger aja nggak bisa kalau nggak pakai uangku. Gimana sih kamu bisa? Sombong banget tapi pelit amat. Bro, kita lagi berebut cewek sekarang atau cowok? Aku tahu. Kamu nyalahin aku cuma karena aku cuma lihat Stella. Karena aku biarin dia mainin kamu terus-terusan. Jadi dia tahu dari dulu, dan terus-terusan pura-pura buta, cuma karena dia pikir aku nggak bisa ninggalin dia? Selama 8 tahun ini, kamu bahkan nggak pernah dapat ciuman dariku sekalipun. Ngiler aja tiap hari.
Tapi kamu nggak perlu nyari figuran buat jadi penggantiku. Aku akui, dulu, aku punya khayalan gak realistis tentang kamu. Mulai sekarang, khayalanmu akan kuwujudkan semuanya. Victor, karena kamu mau mencurinya dariku, uang sumbangannya, serahkan dulu. Semua omongan ini, bagi kamu semuanya cuma soal uang, ya? Chloe, kalau kamu ikut aku sekarang, aku bisa maafin semuanya. Sempurna. Banyak orang di sini. Aku bisa kasih kamu janji, mulai sekarang, kalau ada orang di sekitar, kamu jalan di belakangku. Kalau nggak ada orang, kamu boleh jalan di sampingku. Kalau kamu ikut aku sekarang, aku bisa kasih kamu 5% saham grup fans. Wah, grup fans, 5% sahamnya. Itu lebih dari penghasilan seumur hidup kan? Belum pernah ada yang bikin aku sampai segini. Aku cuma lakukan ini karena kamu udah melayaniku dengan setia selama ini. Sekarang, dia pasti senang banget. Dia akan datang nangis di pelukanku sebentar lagi. Saham grup fans. Masih ada harganya nggak sih? Sayang, siapapun yang beli saham sampah mereka, udah lama terjebak. Oh, mirip banget sama dia, ya? Di permukaan, dia kelihatan mewah dan mengesankan, tapi kenyataannya, dia udah nggak ada harganya dari dulu. Oh, Kalau miskin, semuanya susah. Walaupun sekarang keadaanmu sulit dan hidup berat, hari-hari ke depan bakal makin parah. Hadiah pernikahan dari Tuan Sterling untuk pengantin wanita, Nona Chloe, tercantum di bawah ini. Sebuah properti kediaman hilltop di Villa Crestview. Kepemilikan perusahaan media di bawah grup Sterling. Dan dari Tuan Sterling Senior, di dana perwalian keluarga Sterling, 10% hak manfaat permanen. Wah, satu saja dari ini bisa menghancurkan 5% saham grup fans jadi debu. Bung, kayaknya ada yang nggak beres nih. Cari tahu segera apa yang terjadi dengan keluarga Sterling beberapa tahun terakhir ini. kamu sudah kasih aku gaun pengantin. Semua barang mahal ini, aku nggak bisa terima. Itu cuma pura-pura, buat nakutin mereka. Kamu mau nikah sama aku? Udah hadiah terbaik buat aku. Dia pengen bikin Victor berhenti meremehkan aku, jadi dia sengaja ngatur semua ini. Belum pernah ada yang membelaku seperti itu tanpa ragu. Victor, jangan marah. Keluarga kaya macam apa yang memberi istri mereka baik rumah maupun dana? Pria itu pasti aktor bayaran. Pria yang berkelas seperti dia akan memilih aku jauh sebelum dia memilih Chloe. Apa yang kamu temukan? Ini pasti skema Chloe. Ini persis seperti bertahun-tahun lalu saat senior itu mengajaknya menonton film tapi versi yang lebih canggih. Selama bertahun-tahun, Chloe mencoba segala cara untuk mendapatkan aku. Trik apa lagi yang belum dia coba? Ini yang mereka sebut setelah melihat laut, tak ada yang bisa menandingi, karena dia sudah mencintai Victor selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menikahi pria asal-asalan? Sudah kuduga, tidak ada pria baik yang akan jatuh cinta pada Chloe. Di mana Stella? Stella bilang ada banyak drama queen di dalam yang bersenang-senang sendiri, jadi dia tidak akan masuk. Stella, kita punya standar. Seorang wanita sejati. Oke, mengerti. Begitu aku mengakhiri farse ini, aku akan membawanya kembali segera. Chloe, aku sudah melihat farse yang kamu panggungkan untukku hari ini, nilai 0, gagal total. Tapi aku pria yang dermawan, jadi aku tidak akan membongkarmu di sini. Farsemu harus berakhir sekarang. Adegan ini sudah di luar kendalimu. Tuan Fans, apa kamu membaca terlalu banyak fiksi picisan murah di jalanan, sampai otakmu jadi kacau?
Apa fiksi picisan murah itu memberitahumu? Apa yang ada di ponselku? Di ponselku ada foto pribadi istrimu. Chloe, kamu yang mengirimiku foto-foto pribadi itu. Selain mencoba menggoda aku, apa lagi tujuannya? Ini cuma rekayasa AI buatan kalian. Kamu pikir kamu pintar sekali, ya? Kamu cuma figuran. Berani-beraninya macam-macam denganku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir karena pakai jas, kamu jadi orang penting? HMPH, takut sekarang? Halo, Tuan Vance, ada masalah. Saham kita dijual habis-habisan. Modal anonim membeli saham kita dalam jumlah besar. Cari tahu sekarang. Siapa yang melakukannya? Jangan repot-repot. Tuan Vance, aku sudah mengakuisisi perusahaan sampahmu 51% dari saham sampahnya. Itu Arthur. Dia sekarang pemegang saham terbesar perusahaan kita. Siapa bilang kamu boleh datang ke pernikahanku tanpa uang sumbangan? Anggap saja saham sampah ini sebagai hadiah pernikahan yang terlambat untuk kita. Cepat buat dia memuntahkan saham yang dia telan. Chloe, apa kau tidak suka padaku? Asalkan kau bisa membuat mereka memuntahkan saham yang mereka telan, kau bisa langsung jadi pacarku. Kau, kakek tua? Janji-janji kosong yang kau berikan ke Chloe, pasti sudah busuk sekarang? Aduh. Bung, Victor, Stella masih menunggumu di luar. Jangan turun ke level mereka. Itu tidak pantas untukmu. benar sekali. Perusahaanlah yang penting. Ayo kita kembali dan menilai situasinya dulu. Chloe, kalau kau tidak pulang bersamaku hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tunggu. Victor, kau telah memberikan hadiah pernikahan yang sangat murah hati. Tidakkah kau ingin membawa permen pernikahan sebelum pergi? Untung kau tidak masuk. Di dalam sana benar-benar berantakan. Kau alergi asap. Kau pasti sudah menderita kalau masuk. Kau tidak mendapatkan kacung kecilmu kembali. Dia sedang sial. Biarkan dia menunggu di sana untukku seumur hidupnya. Dulu, cuma dengan tatapan dariku, dia langsung berlari ke arahku. Sekarang saat aku coba telepon dia, dia malah memblokirku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Wah, Hahaha. Sudah kubilang ini akan seru. Stella pasti suka ini. Lumayan lucu. katanya ada hadiah buatku. Ini dia hadiahnya. Kalau nggak tahan, pergi aja dari sini. Kamu suruh aku pergi, maaf, kalau aku pergi terlalu jauh, aku bisa tersesat. Gak apa-apa. Asal aku merendahkan diri sedikit, dia pasti bakal sangat bersyukur. Masuk. Aku ngapain sih? Ya sudah, aku sudah sampai di sini.
Dia tidak benar-benar pergi ke tempat si figuran itu, kan? Sudah kuduga, dia memblokirku. Dia tidak menjawab telepon. Kamu mengadakan semua pertunjukan ini hanya untuk memaksaku datang mencarimu. Tuan Vanse, kami sudah menyusun tim hukum terbaik di Asia untuk mengajukan banding atas pengambilalihan saham ini sebagai tindakan ilegal, pengambilalihan bermusuhan. Kami akan menggugat sampai Arthur kehilangan segalanya. Bajingan kecil itu, kamu masih terlalu hijau untuk bermain-main denganku. Chloe, kamu bawa figuran itu untuk membuatku kesal. Aku mengaku. Aku marah. Aku menyerah. Kamu, kapan kamu akan mengejutkanku sekali saja? Chloe, aku sudah berdiri di luar gedungmu di udara dingin selama setengah jam. Cepat ambilkan sandalku dan siapkan air hangat. Aku perlu mencuci kakiku. Kamu cari siapa? Ya? Di mana perempuan yang dulu tinggal di sini? Dulu? Oh, Nona Shen. Dia sudah menikah. Dia nggak nyewa lagi di sini. Jadi dia pindah kemana? Dengar, Bung. Dia sekarang sudah punya suami. Masa nggak tinggal sama suaminya, malah harus tinggal sama kamu? Kamu bahkan nggak tahu dia sudah menikah? Kamu yakin kenal dia? Kamu ini bukan debt collector, kan? Chloe, keluar sekarang juga. Chloe, Chloe, Chloe. Jangan teriak-teriak. Ini saja yang dia tinggalkan. Kamu sendiri yang suruh aku pergi. Maafkan aku. Kalau aku pergi terlalu jauh, aku nggak bisa pulang. Kamu suka? Kalau kamu nggak suka, aku ambil lagi. Ini hadiah pertama yang pernah kamu berikan padaku, jadi sekarang ini milikku. Aku akan membawanya kemanapun aku pergi. Begini ya, penjualnya salah kirim versi cacat. Victor cuma dilempar ke Chloe. Memangnya dia harus ngapain? Itu kan bukan barang gratis. Lebih baik daripada dibuang ke tong sampah, kan? Teman sekamarnya bilang, gitu loh, dia harus peluk itu buat tidur. Seriusan? Iya. Hahaha. Buat aku, bab yang lama itu sudah selesai. Aku nggak suka yang kayak gitu, terlalu lembek. Aku lebih suka yang kayak gini, keras. Beneran? Ya iya bener dong. Terus dia gimana? Dia ngomong apa-apa lagi sama kamu? Enggak. Dia bilang dia udah ambil semua yang dia mau. Semuanya. Sisanya yang sampah-sampah ini, cuma buat dibuang aja. Oh. Terus. Dia bilang sambil lalu. Kalau dia akhirnya udah buang dia. Dia seneng banget. Jadi coba tebak. Sebenarnya dia lagi buang siapa sih? Kamu masih mau barang ini? Kalau tidak, aku akan membuangnya. Ya. Ya. Dia pasti banyak utang padamu. Chloe. Sayang sekali perasaan saya. Tapi kamu masih di sini, menunggu saya. Aku akan memberimu pelajaran yang tak akan kamu lupakan. Kamu akan membayar karena menghalangi saya.
Aku bilang, siapa bilang kamu bisa membuangnya? Aku memilih ini khusus untukmu, yang paling aneh tapi lucu. Ini satu-satunya di dunia, kamu paham? Tapi, karena kamu suka, aku akan membiarkannya kali ini. Siapa sangka kamu tak bisa hidup tanpa benda kecil jelek ini? Kali ini, aku akan memaafkanmu dengan berat hati. Sebentar lagi, dia akan datang berlari, senang seperti biasa. Sudah larut malam, kamu malah melewatkan makan malam cuma untuk bubble tea ini? Aku memang gak akan pernah ngerti kalian para cewek, bisa-bisanya melewatkan makan, tapi bubble tea ini kayak nyawa buat kalian. Kamu nggak perlu ngerti? Makan ini. Makan aja nggak becus. Jujur aja, kalau bukan karena aku, gimana caramu bertahan? Janji sama aku? Entah aku ada di sini atau tidak. Kamu akan makan dengan baik dan menyayangi dirimu sendiri. Mengerti? Sehebat-hebatnya aku, semakin aku ajari dia hidup tanpa aku, dan menyayangi dirinya sendiri, semakin cewek bodoh ini nangis dan bilang, aku nggak mau kamu pergi, aku nggak bisa hidup tanpamu. Aku yang lebih manis? Atau bubble tea-nya? Chloe, beraninya kamu. Chloe? Kamu gila? Tuan Vance, kebetulan sekali. Datang untuk menyaksikan kasih sayang kami? Chloe, sekarang kamu berani sekali. Minum milk tea selarut ini? Tidak takut jadi terlalu gemuk sampai gaun pengantinmu tidak muat? Urusan apa minuman saya denganmu? Kalau seseorang mencintaimu, dia akan membiarkanmu memiliki apapun yang kamu suka. Konsep sederhana itu saja. Tidak kamu mengerti? Victor, kamu tidak punya hak lagi atas saya. Chloe, minum milk tea malam-malam tidak baik untuk perutmu. Sudah lupa semua yang saya ajarkan? Kemari, berhenti main-main dengannya. Kamu sangat menyebalkan. Mau minum apa itu urusannya sendiri? Kenapa kamu banyak bicara? Orang asing saja menganggapmu menyebalkan? Hei, Tuan Vance. Bahkan sahammu sendiri tidak bisa kamu kelola? Masa bisa? Mengatur dia? Victor, saya bukan mainanmu lagi. Chloe, siapa bilang kamu bisa sembarangan menikahi orang seperti dia? Kemari sekarang, dan minta maaf padaku. Pergi sana. Kamu sangat menyebalkan. Saya bicara padamu. Kamu tidak mengerti? Lepaskan dia. Arthur, kau pikir kau menang, ya? Dengar baik-baik, Chloe akan selalu milikku. Victor, jangan berkhayal, sadarlah. Chloe, kesempatan terakhir. Kalau kau mengakui kesalahanmu sekarang, semua yang kau lakukan hari ini, akan kubiarkan begitu saja. Kau jelas-jelas tak bisa hidup tanpaku. Kenapa kau pura-pura mandiri? Lepaskan aku. Kau melakukan ini dengan jelas hanya untuk menarik perhatianku. Katakan, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Halo, polisi? Ada orang mabuk di sini yang membuat masalah. Katakan. Bicara. Katakan. Halo. Victor dibawa ke kantor polisi. Mereka membawanya ke kantor polisi. Kenapa kau menghubungiku? Kenapa tidak hubungi tim pengacaranya yang banyak itu?
Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku punya alibi. Pernahkah kau melihat Don Quixote masa kini? Tidak, belum, tidurlah. Sith, ayo, beri aku ciuman. Arthur, kamu mungkin miskin dan kelas rendah, tetapi kamu entah bagaimana membuat Victor masuk penjara tanpa mengangkat tangan? Hei, hei, hei. Chloe, jika kamu tidak kembali merangkak untuk memohon padaku segera, kamu keluar dari permainan. Stella sudah mengatakan ya pada proposalku. Dewi yang tak terjangkau akhirnya turun ke bumi. Jika menurutku, menaklukkan Dewi seperti Stella lebih baik daripada melempar frisbee untuk bucin itu, dan melihatnya mengambilnya di hari apapun. Siapa tahu bahwa Chloe, pion kecilku itu, akan berguna satu kali lagi sebelum dia benar-benar tak berguna. Chloe. Kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa menikah? Satu-satunya yang bisa membuat orang marah? Ya, aku juga bisa melakukannya. Hei, kamu tahu apa? Kita harus mendapatkan Stella gaun pengantin $20 juta dan 10 kalung. Mari membuat Chloe cemburu. Tepat. Mantan yang lebih baik daripada aku adalah penghinaan terbesar. Wanita apa yang bisa menahannya? Benar? Hei, Chloe. Mantan macam apa dia? Kamu berani menyewa figuran untuk membuat pertunjukan? Aku juga bisa melakukannya. Mari lihat siapa aktor yang lebih baik. Untung aku tidak membawa Stella. Dia tidak tahan dengan asap. Stella, aku benar-benar harus memberi selamat padamu kali ini. Stella, selamat ya, serius. Begitu kamu jadi nyonya fans, jangan lupa carikan aku pria kaya beneran. Istri kaya macam apa? Perusahaan Victor sendiri hampir bangkrut. Kalangan atas punya sumber daya melimpah. Mudah untuk membalikkan keadaan. Terserah. Aku sudah menandatangani perjanjian pranikah dengan ibunya. Hanya setelah aku melahirkan dan melakukan tes paternitas, baru aku dapat bagian dari harta itu. Kalau tidak, aku akan pergi tanpa sepeser pun. Itu sangat menghina. Apalagi yang bisa kulakukan. Setelah semua keribetan ini, ternyata kamu juga bisa diberi harga. Itu menghemat waktuku. Untungnya, ayahku masih punya uang untuk kuhamburkan. Ngomong-ngomong, itu berkat Chloe. Pokoknya, tujuanku sudah tercapai. Aku akan bilang terus terang. Kamu nggak merekam ini, kan? Tidak. Dulu, menghancurkan keluarga Chloe adalah perbuatan keluargaku. Ayah Chloe adalah seorang akuntan independen. Perusahaan ayahku adalah kliennya. Saat ada masalah, ayahku menimpakan semua kesalahan atas pembukuan palsu itu ke ayahnya. Kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ayahnya masuk penjara, penyakitnya kambuh. Lalu dia meninggal. Ayahku mengancam ayahnya. Kalau dia berani mengatakan yang sebenarnya, Chloe juga akan mati. Wah, ayahmu benar-benar kejam. Tapi, Stella, bagaimana kamu bisa tahu semua ini dengan detail? Tentu saja, karena orang yang menyarankan untuk mengancam nyawa Chloe adalah aku. Jadi, ceritakan padaku siapa yang lebih kejam dan keji. Stella, itu kamu. Tidak perlu diragukan lagi. Jadi, itu saja. Aku benar-benar bodoh. Dulu saat kita semua masih sekolah, kenapa kamu sangat membenci Chloe? Kamu bahkan tidak mencintai Victor. Kenapa? Karena masalah gaun? Bukankah itu karena kamu takut kuman? Setiap kali dia memakainya, Victor selalu mengingatkanku untuk mendisinfeksi gaun itu. Maksudnya apa itu? Bahkan jika kamu mendisinfeksinya 10.000 kali, itu tetap barang bekas. Maaf, aku hanya merasa itu menjijikkan.
Kalau aku merasa begitu terhadap sebuah gaun, apalagi terhadap seorang pria. Tapi bagaimana kamu tahu kalau Victor itu bersih? Hanya karena dia bersih dengan Chloe. Bukan berarti dia bersih dengan wanita lain. Jadi aku sudah memutuskan untuk memanfaatkan lamarannya kali ini dan menguangkan chipku. Lagi pula, melihat sekeliling, pria seperti dia paling mudah dimanipulasi. Hanya karena alasan itu tidak cukup untuk membuat keluarganya bangkrut, kan? Dan membuatnya memikul semua kesalahan itu selama bertahun-tahun. Jika kamu berani membocorkan satu kata pun, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Aku tidak berani, Stella. Kamu tahu, selama bertahun-tahun ini, betapa setianya aku padamu. Bagus, nanti aku akan mengenalkanmu dengan beberapa pria kaya. Oke. Tuan Vance. Tiga hari, 3 malam terus-terusan. Di tengah malam yang sunyi, tariannya tak pernah berhenti, tak pernah berakhir. 3 hari, 3 malam terus-terusan. Di tengah malam yang sunyi, tariannya tak akan pernah berhenti. 6. Anggalamti. Wah Stella, kamu ngapain di sini? Kamu ngecek aku? Caranya dia melihat aku sudah berubah. Kamu pikir dia benar-benar dengar kita? Stop. Stella, bro ngebanggain kamu. Hehe, Chloe yang muncul tadi bau kayak pasar ikan. Iya, dia cuma bisa ngerokok bekas kita. Kayaknya, orang bodoh ini gak tahu apa-apa. HMPH, pertunjukan yang bagus. Gak masalah. Aku bakal tanya ayahku nanti. Cari tahu ada jalan atau enggak. Kamu harus minta ke aku. Tolong. Aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Demi keluarga, kamu harus putus semua hubungan dengan Chloe sekarang. Stella butuh aku. Keluar, jalan. Masih 10 kilometer lagi. Kamu bisa nangis dan teriak sepuasnya, tapi aku nggak bakal bergeming. Tuan Vance, semua sudah siap. Kali ini, Arthur Sterling bakal kita jatuhkan permanen. Tunda itu. Semua tim hukum kita harus fokus pada prioritas baru dulu. Tuan Vance. Aku mau seluruh keluarga Stella bangkrut sebelum matahari terbenam. Segera menikah. Aku bawa kamu ke sini untuk membeli beberapa barang. Sayangnya kita tidak punya Chloe lagi untuk melakukan apa yang kita mau. Menyebabkan Dewi kita harus turun ke level ini dan benar-benar datang ke toko sendiri. Dia selalu mengambil kesempatan untuk merendahkan Chloe. Hari ini kok serius banget? Aku benar-benar tidak mencoba apa-apa pada diriku sendiri. Cuma berpura-pura. Wah. Semua ada di sini. Hari ini seperti reunion kelas. Berbalik, biar aku lihat. Cantik sekali. Yang ini juga kita ambil. Bucin besar itu. Kapan dia pernah melihatnya seperti itu? Seperti yang aku duga. Pria hanya ingin apa yang tidak bisa mereka miliki. Apa yang dia banggakan? Menikahi seorang figuran. Stella, kalau kamu memakai gaun yang dia pakai, kamu akan terlihat jauh lebih baik daripada dia. Aku ingin bisa memakainya sekarang. Yang sedang menikmati pujian para pria harusnya aku. Bagaimana kalau kamu juga mencoba sesuatu? Dia akan langsung datang untuk menjilat kamu. Aku tidak mencoba itu menjijikan. Citra yang aku bangun untuk diriku sendiri, aku harus memainkan peran hari ini, bahkan jika aku harus membungkuk. Aku sebenarnya dalam mood yang cukup baik hari ini. Sekarang sudah rusak. Chloe,
Setiap kali ini terjadi, melampiaskan pada kamu selalu adalah langkah yang paling efektif. Ini semua salah Chloe. Beraninya dia tiba-tiba menikah, dan sekarang dia ada di sini, tepat di depan mataku, memamerkan kehidupan barunya yang mewah di depan mataku. Sudah cukup. Kamu terlalu berisik. Kenapa? Dia dulu tidak pernah membela Chloe melawan Mia. Tunggu, jangan-jangan hari itu. Dia benar-benar mendengar apa yang kukatakan. Pilih apa saja yang kamu suka. Jangan biarkan orang yang tidak relevan merusak suasana hatimu. Aku terlalu banyak berpikir. Dia mungkin cuma sedang menjilat. Dia tetap Victor yang sama yang berputar di sekitarku. Stella, terlihat seru ya bisa marah-marah seperti itu? Kamu agak gemuk kan? Ini semua salahmu. Kamu memberiku makan setiap hari, menyuapiku dengan makanan. Nggak heran kalau aku jadi gemuk? Dan apa sebenarnya yang kuberi makan? Ayo, katakan. Kamu suka menggoda. Aku memberikan jasaku dengan rajin setiap hari, bekerja tanpa lelah, dan pada akhirnya, aku bahkan tidak dapat pujian apapun. Jadi kamu pikir aku gemuk? Kalau begitu aku tidak akan meminumnya. Ini, untukmu. Lihat itu. Si kacung kecil dan si figuran sedang mesra-mesraan, cinta yang menyedihkan, sangat sederhana dan biasa saja. Inilah kehidupan di bawah. Berbagi satu milk tea. Sekarang bukan waktunya. Begitu aku urus si pemuja harta ini, Chloe pasti akan kembali padaku. Waktu yang tepat, Chloe, properti ini masih bisa dipakai sekali lagi. Gunakan dengan baik. Jangan melakukan hal bodoh. Santai, aku tahu. Aku akan pastikan kamu menang di babak ini. Santai. Aku tidak akan jadi masalah. Chloe, kamu pikir hanya kamu yang bisa menikah? Hah? Lihat Stella. Dan lihat Victor. Mereka pasangan yang cocok. Lihat itu. Lihat baik-baik. Pegawai. Ambil semua gaun yang kamu punya, yang harganya lebih dari 300 miliar rupiah dan keluarkan semuanya, yang kurang dari itu tak layak untuk kami. Maaf, Pak, tapi kami tidak menyediakan gaun yang begitu mahal. Bagaimana dengan 270 miliar rupiah? Kami juga tidak punya yang seperti itu. Kalau begitu, keluarkan saja yang paling mahal yang kamu punya. Oke, tunggu sebentar. Tahan. Dan kalung berlian itu. Keluarkan 1.000 untuk awal. Biarkan Stella memilih sendiri. Cukup. Bro, percayalah padaku. Lihat dia. Lihat saja. Tak perlu mengejekku. Aku bukan orang yang cuma numpang. Istriku punya kartu saya. Kamu cukup berani. Kamu bahkan tidak memberi hadiah pernikahan? Ayo kita pergi. Enggak, Bukan itu maksudku. Hei, Victor. Jangan berani-beraninya. Kamu nggak bisa mundur duluan sekarang. Diam. Ini. Bukannya kamu sendiri yang bilang, semakin kamu manjakan Stella, semakin Chloe akan balik lagi. Aku bilang diam, kamu tuli apa gimana? selamat, Victor. Aku yang urus uang sumbangannya. Kita ada urusan lain. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Karena kamu sekarang mau menikah, kamu harus menetap. Chloe. Semua akting malu-malu dan sok susah didekati ini. Buat siapa? Anjing liar di jalanan aja tahu betapa dia cinta Stella. Sejak kapan semua orang berpusat padamu?
Kalau kamu biarkan dia terus berdiri di sini dan mulutnya ngoceh terus, sumpah, kalian semua bakal kena tampar. Dia benar. Ya, aku malu-malu. Aku sok susah didekati, aku memang nyebelin. Victor, kenapa kamu nggak cari orang yang lebih baik? Ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikir. Maaf. Victor, semua akting malu-malu, sok susah didekati ini, buat siapa? Kamu pikir aku tersentuh? Bahwa aku menangis, karena aku menyesal? Menyesal karena tidak meninggalkan bajingan seperti kamu lebih cepat? Maaf, Kamu minta maaf untuk apa? Selama bertahun-tahun, kamu tampak seperti keluarga bahagia berempat. Melihat aku beraksi seperti monyet selama 8 tahun penuh. Aku adalah bawahan-bawahan kamu, supir-supir kamu. Ketika kamu ingin merasa lebih tinggi, aku adalah batu loncatan paling mudah kamu. Chloe yang kamu pernah main-main dengan sudah hilang. Sekarang, aku adalah orang yang berbeda. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak bisa membayangkannya. Chloe, biarkan aku adil. Victor tidak memaksa kamu untuk tetap bersama dia. Victor, kamu tidak perlu merasa bersalah terhadap dia. Dewi kamu akhirnya berpihak pada kamu. Mengenal kamu, kamu pasti sangat senang. itu bukan seperti yang kamu pikir. Lalu untuk apa? Karena aku berjanji kepada kamu tetapi tidak membantu ayah kamu. Victor, dulu kamu tidak pernah menjanjikan apapun kepada aku, dan pada saat itu, melindungi diri sendiri adalah pilihan yang normal, jadi tidak perlu memaksa hubungan antara kita. Minta. Tolong aku mohon, tolong, selamatkan ayahku. Dari sudut pandang keluarga, kamu harus memutuskan hubungan dengan Chloe secepatnya. Keluar. Stella membutuhkan aku, jadi kamu bisa pulang sendiri. Ya. Dulu, ketika ayahku dibawa, sebelumnya kamu bilang akan membantu aku, selanjutnya kamu malah memilih baju dengan Stella, membuat aku berjalan 10 km sendiri. Di saat-saat paling sulit aku, kamu menginjak-injak aku. Selama 8 tahun ini, Chloe adalah pecundang total, dan aku mengakuinya. Tetapi kamu dan aku, kita hanya korban yang mau dan pelaku yang mau, dan sekarang, kita sudah setara. Kita tidak akan pernah setara. Ayahmu difitnah, dan dia dizalimi. Hah, Siapa yang melakukannya? Dia tahu juga. Seberapa banyak yang dia dengar? aku ada di bar hari itu, dan mendengar banyak pendapat kamu yang mendalam tentang hal itu. Jadi kenapa kamu tidak memerankannya untuk kita sekarang? Dia cuma omong kosong. Tidak, aku tidak. Aku lagi mabuk aja. Bukannya kamu tahan minuman? Waktu itu aku lagi latihan drama sama Mia. Oke kalau begitu. Kalau gitu buktikan. Kamu nggak punya bukti. Untuk memenjarakanmu butuh bukti. Tapi untuk menghancurkanmu, aku cuma perlu merasa ingin melakukannya. Bung, kamu baik-baik aja? Itu Stella yang kita bicarakan, calon istrimu yang disebut Dewi itu. Kita nggak berhasil mendekati Chloe kali ini, tapi pasti ada kesempatan lain. Cuma pertengkaran kecil antar kekasih. Jangan dianggap serius banget. Coba aja dilunakin dikit. Tadi itu kamu. Aku nggak bilang gitu.
Aku sumpah enggak. Gimana kalau kita minta tolong Mia buat bantu kita ingat-ingat? Aku nggak tahu apa-apa. Aku akan cari tahu apa yang terjadi pada ayah. Untuk sekarang, jangan dengarkan sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Hah? Stella, cara kamu memperlakukan Victor itu masalahnya. Kamu terlalu sombong. Kalau kamu udah bikin dia kesal, minta maaf. Sekarang, apa? Baiklah. Karena udah sampai di titik ini, aku perlu ngaku sesuatu. Malam sebelum pernikahan Chloe, aku ketemu dia tepat di luar toko ini. Kalian berdua ketemu? Aku memang bertemu dengan Stella. Jadi itu yang terjadi. Pasti kau bilang sesuatu padanya yang bikin dia menikahi Arthur. Tidak. Menikahi suamiku adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Jadi kau mengancam dia supaya meninggalkanku? Tidak. Victor, akulah yang mengajukan untuk menikahi Arthur. Berhenti membohongi dirimu sendiri dan membuat tuduhan liar. Itu kau? Kalau bukan karena kau, kenapa dia akan meninggalkanku untuk seorang penipu palsu? Jadi, semua orang salah, dan kau satu-satunya yang benar? Tepat sekali. Kau mau cerita atau tidak? Jangan salahkan aku kalau aku tidak menahan diri. Malam itu, aku cuma membantu kau ambil gaunmu, ketika aku kebetulan bertemu dengannya. Kau mau bicara atau tidak? Aku kebetulan bertemu dengannya. Lalu kami ngobrol sebentar. Tentang apa? Jangan bilang. Victor, cukup. Kau sudah menikmati 8 tahun cinta dan kekagumanku. Saat kau menyia-nyiakan dan menginjak-injaknya, pernahkah kau menghargainya walau sedetik? Aku membiarkanmu berbuat sesukamu dan memanjakan semua ulah kecilmu. Bukankah pilih kasih itu sudah cukup? Sekarang aku sudah sadar dan pergi, kau malah berlagak. Seolah-olah patah hati, dan cintamu dicuri. Memuakan. Jangan memanfaatkan pilih kasihku untuk berlaku lancang di sini. Kau bajingan yang memutarbalikkan fakta dan senang berlagak seperti brengsek. Victor, Stella, aku akan ungkap kebenaran tentang ayahku, sedikit demi sedikit. Saat waktunya tiba, aku akan ambil kembali semuanya, dengan bunga, dari kalian semua. Victor, kalau kau berani sentuh istriku lagi, lain kali kita bertemu, bukan cuma kantor polisi. Mereka semua boleh pergi, tapi kau tidak bisa lari. Maksudmu apa? Bahkan kalau kau lari, kau akan kembali merengek padaku. Mending kau diam di sini saja. Kita kesini untuk belanja hari ini. Mau kita lanjutkan? Aku lagi bad mood hari ini, jadi aku nggak mood beli apa-apa lagi. Kalau kau nggak beli, lupakan saja mau menikah denganku. Apa aku yang merengek mau dinikahi olehmu? Atau kau yang merengek mau dinikahi olehku? Aku yang merengek. Menikahi kau itu hal yang hebat, antrean orang yang ngejar aku mengular dari sini sampai kutub selatan. Kau bisa menikahiku itu berkat leluhurmu, Victor, yang sudah berusaha keras. Itu adalah kebajikan yang susah payah didapat, mengerti? Keluarga Stella sudah bangkrut, semua rekening bank mereka dibekukan. Kalau begitu, aku benar-benar terhormat. Bagus. Semua yang di baris ini, dan yang ini, aku nggak mau. Sisanya, bungkus saja. Lagi pula ini bukan uangmu. Soal uang, aku punya banyak. Mungkin kartunya kehilangan magnet. Stella, aku tak pernah menyangka kita akan berakhir di tempat ini. Begitu juga. Dulu, cuma lihat kamu saja. Aku langsung bayar. Kalau dipikir-pikir,
Alasan aku begitu antusias dengan kamu sebagian besar waktu hanya untuk menunjukkan kepada si bodoh itu. Kamu memang perhatian. Butuh bantuan? Apa yang kamu mau dari aku? Malam sebelum Chloe menikah, apa yang kamu katakan padanya? Tidak ada apa-apa. Sebaliknya, dia bilang sesuatu tentang kamu. Kalau mau tahu, bayar saja. Sepatu tinggi itu, bungkus. Ya, Pak. Sekarang, suruh dia langsung pakai. Maaf. Aku takut kuman. Aku tidak bisa pakai. Malam sebelum pernikahan, sebenarnya kamu bilang apa ke Chloe? Mau tahu? Aku nggak mau bilang. Karena apa? Aku nggak senang. Nona Stella, ada yang salah banget. Perusahaan nggak bisa bertahan lagi. Keluarga Su mau bangkrut. Apa? Jelasin. Aku telepon ayahku dulu. Kenapa nggak diangkat? Selama ini, kamu dan ayahmu menginjak-injak mayat ayahnya buat hidup enak. Bukannya udah waktunya bayar? Ayahku punya banyak teman. Cukup jentik jari, dan teman-temanku bakal berebut bantu aku selesaiin ini. Oke, kalau gitu, suruh bucin-bucinmu anterin kamu pulang. Tempat kayak gini, kamu mau ninggalin aku di sini? Sandiwara antara kita berdua udah selesai. Maksud kamu apa? Kita putus. Dulu kan kamu yang nyuruh-nyuruh aku nikahin kamu. Demi aku, kamu perlakukan Chloe kayak anjing selama 8 tahun penuh. Sekarang kamu seenaknya bilang udahan. Kalau kamu nggak sebut-sebut Chloe, mungkin aku kasih kamu sedikit muka. Kita punya perjanjian pranikah, tahu? Mau kabur dari kewajiban cepat-cepat gini. Karena aku mau. Kalau gitu, batalin aja pernikahannya. Aku malah senang. Stella, aku peringatin kamu. Pegang erat-erat kaki Victor. Dan sikapmu yang sombong, ceroboh, dan manja itu lebih baik kamu kurangi. Ayah, aku kan jijikan sama kuman. Kamu tahu itu, mau aku pegangin kaki dia. Kalau kamu berani batalin pernikahan sama Tuan Vance, aku pukuli kamu sampai mati, dasar anak nggak guna. Keluarga Su udah tamat riwayatnya. Kamu dengar nggak? Mengemis. Mungkin aku akan membantumu. Aku tidak mengemis. Kau tahu di mana kita? 7 tahun lalu, malam ayah Chloe ditangkap, di sini. Karena kau membujukku untuk tidak melakukannya, aku menyerah untuk membantunya, dan membiarkannya pulang sendirian sejauh 6 mil. Begitu ya. Aku memberimu nasihat, dan kau langsung menyerah padanya. Kalau begitu, lebih baik kau mati saja. Bagaimana? Aku akan membuatmu berjalan 6 mil sendiri. Jadi kau menghabiskan ratusan ribu, hanya agar dia membalas dendam padaku. Apa itu? Victor, kau jatuh cinta padanya? Dia selalu milikku, hanya membersihkan rumah. Victor, aku akan balas kata-katamu sendiri padamu. Semut ingin menggoyang pohon besar. Sangat menggelikan dan delusional. Gadismu, kenapa dia malah menikah dengan orang lain? Sayang sekali. Keluar dari mobil? Kau gila. Tunggu. Apa? Sekarang jadi takut. Mengemis semaumu, aku tidak peduli. Jika kau sangat menginginkannya, ambil sendiri di kantorku. Kau bisa menangis dan mengamuk semaumu, aku tidak akan bergeming.
Ini, aku bawakan sesuatu. Victor, makasih hadiahnya. Kacau banget sih. Dan dia nggak nyadar. Dia bodoh banget, tapi apapun yang terjadi, dia cuma lihat aku. Chloe, kamu nggak pinter-pinter amat, tapi kamu lucu sih. Kalau Tuan Vance kasih hadiah ke cewek, nggak pernah kurang dari ratusan juta. Chloe, coba lihat punyamu. Siapa sih yang waras ngasih naga jelek gitu buat hadiah? Tuan Vance, mobilnya sudah siap. Victor, aku mohon, Victor. Aku tahu aku salah. Aku nungguin kamu berhari-hari di sini. Tolong berhenti menyakiti keluarga Su, ya? Aku mohon. Kamu sudah sadar, kan? Kamu sudah memaafkan aku. Kita masih bisa menikah. Aku juga bisa pergi dan menjelaskan semuanya ke Chloe dan mengambil semua kesalahan ke pundakku sendiri. Buka jendelanya. Tabrak saja mereka. Victor, bukannya kamu ingin tahu apa yang Chloe katakan padaku malam sebelum pernikahannya? Hei, Tuan Vance, mau jalan-jalan naik mobil? Hei, apa? Tidak kesepian sendirian? Kamu bisa hitung tidak? Bukankah ada sopirnya? Aku cuma murid yang payah. Istri saya yang pintar, cantik dan jago berhitung. Kamu, suami keduanya, di hadapanku, berani sekali terus memanggilnya istrimu? Hei, sejak kapan kamu jadi mantanku? Di dalam hatimu, bukankah itu yang selalu kamu percayai? Dinasti Qing sudah lama runtuh, Tuan Mantan. Saat ini, aku sudah menikah secara sah. Dan kamu, jangan-jangan kamu bahkan gak punya SIM yang udah kedaluarsa sama sekali. Ah, yang bener aja. Aku nggak salah. Kalau dia beneran punya SIM, kenapa dia nggak nyetir sendiri? Dia nggak bisa. Jangan jahat, lampu hijau, ayo jalan. Keluar. Aku dengar, kamu mau nikah besok. Wah, selamat ya. Cuma Victor lagi nyoba bikin aku senang dengan memberimu sedikit perhatian. Dan kamu malah termakan. Terima kasih. Setelah besok, aku mau liburan. Mungkin aku nggak balik lagi. Gimana kalau dia nyari kamu lagi? Kalau dia nyari aku, bilang aja ini. Victor, kamu tidak ingin tahu apa yang Chloe katakan padaku di malam sebelum pernikahannya. Katakan saja. Apa? Apa sebenarnya yang Chloe katakan padamu hari itu? Asalkan saya tahu apa yang dia katakan, saya bisa menyelesaikan masalahnya, dan dia pasti akan kembali padaku. Kamu tidak menawarkan apa-apa, Victor. Dan kamu mengharapkan saya bicara? Kamu pikir, kamu berada dalam posisi untuk bernegosiasi? Aku tidak begitu mudah pecah. Sudah kubilang, bahkan jika kamu lari, kamu akan kembali dengan merangkak. Aku bilang. Dia bilang,
Victor. Jika dia datang mencari kamu, katakan ini padanya. Victor. Jika ada kehidupan berikutnya, aku bahkan tidak akan melihat ke arahmu. Wanita Stella itu, kalau menurutku, pernikahan ini seharusnya tidak jadi dilaksanakan. Walaupun undangan sudah disebar. Tapi keluarganya yang salah. Tidak meminta uang sumbangan kembali, Victor sudah sangat baik hati. Kalian berdua tahu apa? Victor bilang hari ini pertunangan masih berlangsung. Itu artinya, dia punya rencana sendiri. Semuanya, silakan merasa seperti di rumah sendiri. Dia sudah berkenan hadir. Arthur sepertinya ada di sebelah. Kalau dia bertemu. Arthur. Jadi, orang yang menyakiti Nyonya dulu, dalang dibalik kehancuran keluarganya, adalah Stella dan ayahnya. Tapi baru minggu lalu, keluarga Stella bangkrut. Victor yang melakukannya. Ya. Nyonya, Anda tidak boleh masuk. Aku punya sesuatu di sini, topik yang pasti menarik minatmu. Mari cari kesempatan untuk bicara. Mari kita bicara. Baiklah. Silakan. Aku ingin perusahaan Victor bangkrut. Namanya hancur, semua orang meninggalkannya, dan tubuhnya dipenuhi penyakit. Pada akhirnya, dia akan ditinggalkan tanpa apa-apa kecuali nyawanya, mengemis di jalanan. Maaf, tapi kuil kecilku tidak bisa menangani begitu banyak permintaan. Singkatnya, aku ingin dia mati. Kenapa? Bukankah kalian berdua sebentar lagi akan menikah? Kenapa? Untuk menyenangkannya, ayahku memukulku. Saham perusahaannya, bukankah sudah kamu beli semua? Mengapa aku harus bergantung pada anjing liar? Kamu, ada benarnya. Jadi, Arthur bersedia. Tapi caramu agak tidak biasa. Aku penasaran apakah Arthur bersedia. Aku selalu menempuh jalan yang tidak biasa. Apa yang kamu lakukan? Ceraikan dia sekarang juga. Kamu pikir kamu masih bisa memerintahku? Selama kamu kembali padaku, aku janji, mataku, hatiku, ponselku, dan kolom pasanganku hanya akan berisi kamu. Banyak orang bodoh di dunia ini, cari saja yang lain. Kita tidak akan pernah selesai. Nyonya Sterling, Anda sudah kembali. Baru 1 menit yang lalu, Stella ada di sini. Dia mau gabung dengan saya untuk mengalahkan Victor. Sebenarnya, aku cuma mau konfirmasi satu hal. Apakah kamu benar-benar ingin melihatnya, kehilangan segalanya? Entah dia sedang naik atau turun, sakit atau sehat, kaya atau miskin. Itu tidak penting bagi saya. Bukan sedikit. Apakah ini yang disebut kecerdasan buatan? Ini milikmu. Hadiah khusus hanya untukmu. Ini buatan manusia. Tapi tidak pintar. Cuma bodoh. Hahaha. Apakah dia akan?
benar-benar menikahi saya saat saya mencapai 30. Orang ini, bajingan banget. Bahkan sekarang, dia hanya melihat kemarahan saya hanya sebagai kemarahan tak berdaya boneka pelarian helpless rage. Dia tidak benar-benar peduli pada saya. Stella? Nih, aku kerja keras banget. Gimana? Sedikit imbalan? Tidak mungkin. Kita di tempat umum. Kamu mikir apa? Kamu mendorong saya? Sakit. Gimana? Kamu kasih aku seteguk anggur, nanti gak sakit? Tidak. Ya. Aku kasih kamu. Baiklah. Duduk saja di sini dan istirahat. Aku yang akan belikan. MHM. Terima kasih. Sayang. Arthur, jangan cari gara-gara. Aku sudah lama melupakannya. Aku takkan biarkan kau melupakanku. Sial, Victor, kau takkan pernah berhenti? Baiklah, aku paling cinta padamu. Puas sekarang? Sudah kuduga, aku yang paling kau cintai. Arthur, kamu beli milk tea-nya. Ayo pergi. Arthur, baiklah, coba saja. Arthur. Victor, sudah cukup. Dulu, saat aku beli segelas milk tea, kau selalu memanipulasi pikiranku. Apa maksudnya sikap penuh kasih ini? Aku juga mau satu. Maaf, Bang. Saat ini pesanan kami banyak banget. Kamu harus tunggu sebentar. Aku mau sekarang. Sedang dikerjakan, sedang dikerjakan. Lihat, beruang itu mau milk tea. Berapa lama aku harus menunggu? Sekitar 1 jam. Kalau begitu tutup sekarang. Bang, jangan cari masalah. Kita semua cuma cari nafkah. Tidak mudah bagi kita semua. Jangan bikin masalah lagi. Kiosmu, aku ambil. Mulai sekarang, kamu membuat bubble tea hanya untuk aku. Oke. Tuan Barnes, hei, lihat aku. Dat. Chloe, mulai sekarang, kamu bisa minum bubble tea sebanyak yang kamu mau. Dan aku tidak akan menghentikanmu. Tuan Barnes, kios bubble tea ini berada di bawah nama aku. Kamu berinvestasi di tempat yang salah. Baru saja, aku membeli seluruh jalan komersial ini, sekarang ini milik aku. Mau bermain permainan uang dengan aku? Kamu bahkan tidak ada dalam permainan. Chloe, mulai sekarang, minum semua bubble tea yang kamu mau. Bubble tea kamu ditanggung oleh aku. Kamu bahkan tidak bisa menciumnya tanpa mendapat tamparan di wajah. Bahkan jika kamu membiarkannya mandi dalam bubble tea, apa gunanya? Kamu penghancur rumah tangga tak tahu malu. Siapa penghancur rumah tangga yang sebenarnya di sini? Kamu atau aku? Tuan Barnes, ayo, bangun, Tuan Barnes. Kembalikan dia kepada aku, dan sebutkan harga kamu. Apalagi yang kamu punya? Mari kita dengarkan. Bahkan jika kamu ingin kursi raja dari negara kecil di Eropa, aku bisa mendapatkannya. Terima kasih, Tuan Barnes. Tetapi keluarga Sterling tidak perlu kursi raja. Aku memiliki tim hukum terkuat di seluruh Asia. Ketika kamu mengajukan perceraian, mereka akan sangat membantu. Istri aku tidak akan pernah meninggalkan aku. Oh ya, kalau begitu kita akan menyelesaikan ini di pernikahan aku. Aku tidak sabar untuk melihatnya.
Pernikahan mereka. Persis seperti adegan dari kehidupan masa laluku, saat aku dipermalukan, settingnya persis sama. Victor, apa yang kau rencanakan? Ini Hotel Crestview. Aula Crestview di lantai paling atas. Ini satu-satunya di seluruh kota. Mampu mengadakan pernikahan di sini, hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang di seluruh kota. Fakta bahwa Tuan Vance memilih tempat ini menunjukkan betapa pedulinya dia pada pengantin wanita. Tidak seperti si itik buruk rupa, yang mungkin bahkan tidak bisa mendekati tempat seperti ini. Sudah kubilang, kita tidak akan pernah selesai. Bulan depan, di Aula Crestview di Hotel Crestview, aku punya hadiah kecil untukmu. Tidak, aku tidak akan datang. Ini tentang ayahmu. Setelah hari ini, dia akhirnya akan mengerti perasaanku. Wah, tunggu, itu boneka beruang, ya? Victor benar-benar mau pamer, bahkan menyewa penonton bayaran. Mana pengantinnya? Itu pengantinnya. Apa aku boleh pilih gaun pengantin yang aku suka? Kalau kamu mau menikah denganku, kamu harus lakukan persis seperti yang kukatakan. Kamu anggap aku apa? Barang yang dijual ayahku? Hanya sebuah piala? Penonton bayaran ini. Naikkan gaji mereka. Itu. Sang pengantin. Simbolisme yang dalam. Pengantin pria dan wanita. Berbagi suka dan duka. Begitulah tepatnya kehidupanku di masa lalu. Aku berlutut di hadapannya mengenakan gaun pengantin, dan aku diejek serta dihina oleh semua orang. Aku tak pernah menyangka ini. Peran kita sudah terbalik. Chloe, jika itu membuatmu bahagia, akan kulakukan apapun, tanpa peduli biayanya. Stella, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku, seorang bucin yang mudah dikendalikan. Kuharap kamu bisa menyesuaikan diri dengan hidup di dunia fana. Chloe, tolong aku. Bertahun-tahun lalu, keluargaku menghancurkan ayahmu. Aku tahu aku salah. Victor, kalau dia melanggar hukum, biarkan hukum yang menanganinya. Kamu nggak perlu sampai segitunya. Cuma buat mempermalukannya di depan umum. Bukannya itu malah membebaskannya terlalu mudah? Kamu sampai segitu terobsesi sama aksi penebusan dosamu yang receh itu, kamu kan seharusnya terhormat. Di saat seperti ini, jaga muka buat semua orang, dong. Setiap kali hatiku melunak dan ingin berbuat baik padamu, dia selalu muncul tepat waktu buat merusaknya. Untuk wanita seperti dia, memberinya muka sama saja dengan memanjakannya. Memberinya kesempatan sama saja dengan cari masalah. Ayo pergi, masuk. Mari kita mulai pesta pernikahan sekarang juga. Leo cuma ngambil sisa-sisamu. Cuma iseng-iseng aja. Biarin aja dia. Chloe, biar aku bersikap adil. Victor memang nggak memaksamu tetap di sisinya. Victor, kamu benar-benar nggak perlu merasa bersalah padanya. Aku mau kamu habiskan sisa hidupmu untuk membalas Chloe atas setiap luka yang kamu sebabkan, sedikit demi sedikit. Victor, jadi kamu tahu dari tadi dia yang buat onar. Dan kamu masih bantu dia menginjak-injakku. Kamu bajingan penipu diri sendiri. Dengar nggak tuh? Chloe marah. Mulai sekarang, aku akan biarkan kamu hidup, tapi kamu akan merengek minta mati. Memangnya apa gunanya menyiksaku? Hah? Bahkan kalau kamu hancurkan aku sampai jadi debu, kamu tetap nggak akan dapetin yang nggak bisa kamu punya. Terserah.
Mulai hari ini, kita suami istri. Aku akan pastikan hidupmu cuma badai salju tanpa henti. Kamu dan aku, bajingan dan jalang, akan tetap terkunci bersama. Kamu pikir aku kayak Chloe, yang bakal nurut jadi bonekamu? Membiarkan kamu kendalikan aku sampai mati. Jadi hari itu di bar, kau mencari Arthur untuk menjilatnya. Ya, kau kehilangan segalanya. Dia mengambil semuanya darimu. Perusahaanmu, wanitamu, masa depan apa yang kumiliki bersamamu. Kenapa aku tidak boleh kabur? Kau pikir aku ini anjing liar? Tidak. Justru itulah aku. Tapi kau bahkan lebih parah. Kau pikir aku sebodoh Chloe? Kau ingin menyakitiku. Kau pikir aku tidak akan tahu. Semua tangisan dan rengekan itu setiap hari, setiap malam setelah ku memanfaatkanmu, berlutut di samping tempat tidurku menyesal sampai subuh, semua itu sandiwara untukku. Tentu saja. Akulah Dewi yang kau sembah selama 8 tahun ini. Tentu saja aku butuh sedikit akting untuk sesuai dengan itu. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk memberimu ini. Bukti bahwa ayahnya menjebak ayahmu dulu. Aku tahu. Kau takkan pernah kembali padaku. Tidak di kehidupan ini. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu. Di mana itu? Tuan Barnes, bukti yang kau inginkan? Ini? Ini semua buktinya. Yang dikumpulkan tim hukum Victor membuktikan ayahku menjebak Chloe. Tapi aku takkan biarkan dia mengambil pujian atas ini. Kamu kejam sekali. Sampai mau mengkhianati ayahmu sendiri? Dia memukuliku sampai seperti ini. Dia tak menunjukkan belas kasihan, jadi aku tak menunjukkan kesetiaan. Itulah yang disebut seperti ayah, seperti anak perempuan. Sebutkan harganya. Aku mau 300 miliar rupiah. Maaf, tapi aku hanya bisa menawarmu 30 miliar rupiah. Jadi ketidakadilan ayah mertuamu hanya segitu harganya. Kamu salah paham. Bukan soal itu. Kalau Victor bisa mendapatkannya, tak mungkin aku tidak bisa. Aku punya koneksi di kedua sisi hukum. Lagi pula, mendapatkan ini seharusnya hanya membutuhkan 3 miliar rupiah. Aku menawarkan 30 miliar rupiah, karena aku tak ingin melihat pemandangan yang menjijikan itu bermegah-megah di depan istriku. Pikirkan baik-baik. Lagi pula, kalau kamu melewatkan figuran ini, kamu takkan menemukan bucin lain sepertiku. Ini milikmu. 30 miliar. Anggap saja dirimu sebuah tonggak dalam perjalananku melawan patriarki dan otoritas pernikahan. Kalau kamu bukan seorang penyusun rencana yang egois, mungkin aku akan benar-benar mengagumimu. Tapi kamu harus bekerja sama denganku. Di pernikahan itu, aku ingin Victor hancur sepenuhnya. Hanya 30 miliar? Kamu mau mengkhianatiku untuk itu? Hanya. Perusahaanmu sudah bangkrut sejak lama. Nilainya tinggal recehan. 30 miliar rupiah bisa membeli 10.000 perusahaanmu. Sudah banyak hadiah yang aku berikan, dan tak satu pun nilainya kurang dari 6 digit. Tapi kamu tak pernah peduli dengan satu pun. Itu masa lalu. Jadi sekarang kamu pikir aku sedang jatuh?
Dan kamu pikir bisa kabur dengan 30 miliar rupiah? 30 miliar rupiah bagimu mungkin bukan apa-apa. Aku bangkrut. 30 miliar rupiah itu satu-satunya cara agar aku bisa tidur nyenyak. Ketika ayahku mematahkan kaki saya, di mana kamu? Kamu terus bilang mencintai saya selama 8 tahun. Tapi pernahkah kamu sekali saja melihat dari sisi saya? Tapi, aku punya tangan, kaki, dan pendidikan. Aku masih hidup. Dengan 30 miliar rupiah ini, aku bisa memulai hidup baru di luar negeri. Stella, kamu itu si pengganggu. Kapan kamu berubah jadi korban? Ketika kamu mempermalukan aku dengan dia, kenapa kamu tidak begitu mandiri dulu? Stella, kamu tahu betapa menghancurkan bangkrut itu. Tapi kamu memimpin untuk menggertak Chloe selama bertahun-tahun. Kamu munafik banget. Ya, Stella. Bukankah kamu sendiri yang menyebabkan ini? Itu tidak benar. Kamu mengkhianati ayahmu sendiri dan calon suamimu. Kamu terus bilang kau melakukannya untuk melindungi diri sendiri. Baiklah, kamu memang lain, oke. Dan kamu juga mengancam Mia. Kamu terus bilang dirimu wanita mandiri, tapi dalam 8 tahun ini, aku belum pernah melihat kamu mengangkat wanita lain, Pevata. Bahkan aku, pria dewasa, sudah tak bisa lagi. Orang seperti kamu bicara banyak soal prinsip, tapi semua bisnis di kepala kamu. Aku hampir lupa, kami di sini untuk menikah hari ini. Lihat hadiah yang aku punya untuk kamu. Suka. Wah, itu barang utama rumah lelang. Air mata angin, kan? Ayah ingin kamu memilikinya. Bernilai $1 juta. $1 juta. Air mata angin. Baru saja hancur. Ini dari kerajaan Eropa. Mahkota ratu. Bernilai $1,4 juta. Cukup langka, kan? Hadiah dari paman saya, untuk calon istri saya. Bernilai $2,4 juta. Dan satu hal lagi. Berhenti melempar. Tolong, aku mohon, jangan. Nenek saya adalah pewaris kerajaan di Asia Tenggara. Bibi saya adalah orang terkaya di Amerika Selatan. Mereka tidak punya anak. Seluruh kekayaan mereka selalu akan menjadi milik saya. Mereka tahu tentang pernikahan ini, jadi mereka menyiapkan sesuatu yang spesial untuk calon istri saya. Aku minta maaf. Aku tahu, aku salah. Bisakah kita menikah saja? Perusahaan itu hanya setitik debu di dalam kekaisaran keluargaku. Hanya gara-gara perusahaan kecil yang tak berarti, kamu pikir aku sudah kehabisan akal? Stella, mengatakan kamu berpandangan sempit saja sudah terlalu membanggakanmu. Kamu bahkan tidak layak untuk dilihat sekilas pun. Aku tahu aku salah. Mari kita mulai dari awal. Mari kita mulai dari awal, oke? Mimpi kali. 30 miliar rupiah. Kamu mengkhianatiku hanya untuk 30 miliar rupiah. Aku tidak percaya bahwa untukmu, aku akhirnya kehilangan orang yang paling berharga bagiku. Cukup, Victor. Di hadapannya, kamu hanya pura-pura sayang. Ya. Aku tahu. Dia tidak akan pernah kembali. Jadi aku serius mempertimbangkan, karena kamu sangat cinta uang, aku akan memberimu uang saja. Sayangnya aku sudah menyajikannya untukmu, memberikan sumpitnya, dan kamu masih tidak bisa memegangnya dengan stabil. Aku tidak akan pernah seperti orang bodoh itu dan membiarkanmu mengendalikanku. Bagus sekali katamu. Kalau yang ini, kamu mencuri buktiku, aku mencuri cekmu. Adil. Kembalikan padaku. Ini adalah sedikit pengaruh terakhirmu di dunia ini. Jika aku menghancurkannya, apa yang akan terjadi padamu? Jangan. Jangan. Sudah kukatakan jangan.
Aku sudah urus wanita jahat itu untukmu. Semoga kamu lancar dari sekarang. Chloe sudah tahu seluruh kebenarannya. Bahkan tanpamu, dia bisa membuat mereka membayar kejahatan mereka. Maksudmu kamu bahkan tidak akan berhutang padaku satu bantuan kecil? Ya, Victor, sudah kukatakan sebelumnya, kita sudah beres. Ayo pergi. Ibu, kamu tidak membiarkan aku minum bubble tea, tapi kamu sendiri menyelinap minum. Biarkan ibumu meminumnya jika dia mau. Lihat si nakal ini, menyuruh-nyuruh ibu. Ayo pergi. Pria tadi terlihat agak dikenal. Siapa? Hanya seorang figuran yang hebat. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Katakan padanya untuk mengurangi bubble tea.